Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran kita, Ibu akan menjelaskan indikator dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kompetensi dasar 3.9, mengidentifikasi informasi teks diskusi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama 3.9.1, mendata informasi isi dan struktur dari teks diskusi. Yang kedua 3.9.2, menganalisis isi teks diskusi yang dibahas. Selanjutnya 3.9.3, mendiskusikan kesimpulan isi teks diskusi. Selanjutnya kita membahas apa itu pengertian dari teks diskusi. Ada yang tahu apa pengertian dari teks diskusi? Baiklah, kita bahas. Selanjutnya, pengertian dari teks diskusi. Mengutip dari buku teks dan kajian struktur kebahasaan, teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat atau berbeda mengenai suatu hal dengan pro atau kontra dari sebuah isu yang menyebabkan kedua belah pihak bersama-sama saling berbicara masalah yang sedang dipermasalahkan atau dipersoalkan. Selanjutnya, kita membahas ciri-ciri dari teks diskusi. Yang pertama itu struktur yang terdiri atas isu. Argumen mendukung pro, argumen menentang itu kontra. Dan selanjutnya kesimpulan. Yang kedua, memuat informasi yang bersifat informatif, argumentatif, yaitu informasi yang didasari atas pendapat sebagai bahan pembuktian kebenaran, kelengkapan atau penyusun. Yang artinya itu pendapat itu yang fakta, yang benar-benar adanya. Selanjutnya, ciri 3, ciri kebahasaan teks diskusi. Menggunakan kata hubung konjungsi. Pertentangan misalnya tetapi, sedangkan, melainkan dan sebagainya. Selanjutnya kita ke struktur dari teks diskusi. Yang pertama itu isu, yang kedua argumen, dan yang ketiga kesimpulan. Ada yang tahu apa itu isu, argumen, kesimpulan? Kita membahas penjelasan selanjutnya mengenai dari isu. Coba bacakan yang paling ujung. Isu berisi permasalahan atau isu pokok pembahasan. Diskusi diawali dengan penggambaran atau penjabaran singkat mengenai topik yang akan dibahas. Ya, benar. Selanjutnya argumen. Argumen itu adalah bagian penyampaian pendapat berupa pro. Selanjutnya argumen ialah bagian penyampaian pendapat berupa pro, dan kontra itu menolak. Argumen berisi sanggahan atau pertanyaan yang menguatkan salah satu pihak. Selanjutnya itu kesimpulan, saran yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi atau penyelesaian masalah. Selanjutnya, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, apakah kalian sudah mengerti? Mengerti, Bu. Kalau sudah mengerti, Ibu akan bertanya kepada kalian dari salah satu teman kalian. Sifat pengertian dari teks diskusi yaitu sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal yang dengan pro atau kontra dari sebuah isu yang menyebabkan dua belah pihak bersama-sama saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan. Ya, benar sekali. Teman-teman yang lain? Ya, Bu. Sama ya? Sama, Bu. Ya, selanjutnya, kalau kalian sudah paham, Ibu akan membahas tentang contoh mengenai teks diskusi. Nah, ini contoh dari teks diskusi mengenai struktur tadi, isu, argumen pendukung, argumen menentang, dan simpulan. Yang
Smartphone adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan komunikasi. Tidak hanya komunikasi saja, smartphone juga digunakan untuk membantu keperluan manusia lainnya. Hampir setiap orang memiliki HP, termasuk anak kecil sekalipun. Walaupun begitu, banyak terjadi pro dan kontra dalam hal pemberian HP untuk anak-anak. Ya, Itu isu, Bu. Nah, di sini contoh benar yang dibacakan oleh teman kalian tadi mengenai isu dari handphone dan anak-anak. Nah, selanjutnya itu ada argumen mendukung mengenai isu handphone dan anak-anak dan argumen menentang. Terus kesimpulan. Di sini Ibu akan memberikan kalian soal. Buatlah contoh dari argumen, isu, terus simpulan. Kalian buat dan kerjakan di rumah. Judulnya sudah Ibu buat dan kalian tinggal menentukan isu, argumen mendukungnya, argumen menentangnya, dan simpulan dari contoh dari teks diskusi tadi. Ini Ibu bagikan. Itu kalian kerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.